Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Khofifah dan Gus Miftah yang menyerukan pemilu damai di Lampung Selatan. Khofifah Indar Pareswansa dan juga Gus Miftah serta Zulkifli Hasan hadir dalam pengajian akbar yang digelar di lapangan Cipta Karya, Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 12 Januari 2024. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan semangat warga menghadiri pengajian akbar tersebut. Dalam kesempatan itu, ketiganya kompak menyerukan pemilu damai. Zulhas pun mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu agar damai. Senada dengan Zulhas, Khofifah pun mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan. Ia pun menjaga dan mengajak masyarakat Lampung untuk bersolawat bersama di Gelora Bung Karno. Matur semua, mudah-mudahan semua menjadi jariah panjenengan semua. Secara berani sinten, insya Allah kita akan bersama beliau menuju surganya Allah. Amin. Hadratus Sadawo, siapa yang mau berjuang di NU, termasuk muslimat NU, Calon legislatif di Lampung Tengah dipalak hingga dianiaya oleh dua preman. Seorang caleg DPRD Lampung Tengah dipalak hingga dianiaya oleh dua pria yang diduga adalah preman. Kejadian itu berlokasi di Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Minggu 7 Januari 2024. Ilisia, 34 tahun, warga caleg asal Partai Kebangkitan Nusantara, mengalami luka pukulan di bagian kepala akibat dianiaya. Ia menyatakan kejadian itu bermula saat mobil tim sesnya hendak mengantarkan kalender dan juga banner menuju Kota Bumi, Lampung Utara. Kemudian Ilisia ditelepon oleh salah satu pelaku di sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dalam telepon itu ia diancam oleh pelaku. Korban diminta mendatangi kedua preman tersebut. Kemudian korban menemui kedua pelaku lalu dibawa masuk ke dalam rumah salah satu warga. Awalnya korban dimaki-maki dan dicap tak layak menjadi caleg. Ilisia sempat kabur saat pelaku lengah. Namun pelaku mengejar dan mengancam korban akan dibunuh. Akhirnya korban bersembunyi di belakang rumah warga dan berhasil lolos. Kasar Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia membenarkan adanya peristiwa ini. Namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap. Tidak mau datang. Setelah dia marah-marah, katanya mau, kalau tidak datang mau ngobrak-ngabrik rumah saya. Nah, setelah saya penasaran siapa sih yang mau ngobrak-ngabrik rumah saya telepon lagi. Setelah telepon lagi, janjian, kata beliau, rumah kamu di mana? Nah, dia tidak menyebutkan rumahnya. Udah ketemuan di masjid saja, kata dia. Nanti saya jemput. Setelah di masjid, saya datang di masjid itu, dijemput sama pelaku. Berikut ini ada Eva Duyana yang akan membuat RTH di setiap kecamatan di Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengaku ruang terbuka hijau di Bandar Lampung ini memang terbatas. Hal itu lantaran pemukiman penduduk di Bandar Lampung kian padat. Eva menyebutkan dengan keterbatasan RTH saat ini, pihaknya ke depan akan menambah sejumlah RTH di Kota Tapis Berseri. RTH di Bandar Lampung hanya 4,5%. Kepala Diskonedim Bandar Lampung Yusnandi Ferdianto mengatakan, sebelumnya RTH di Bandar Lampung itu 11,8%. Merujuk pada data tersebut, artinya RTH di Bandar Lampung belum ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam undang-undang itu disebutkan idealnya luas RTH minimal 30% dari luas wilayah suatu kota atau kabupaten. Akan tetapi, presentase ini dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik daerah dan peraturan daerah setempat.
Selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Mesuji yang memprioritaskan pembangunan SD di Kecamatan Rawajitu Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Mesuji Lampung meninjau beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Rawajitu Utara pada Jumat 12 Januari 2024. Menurut dari Kepala Disdikbud Mesuji Andi Nugraha, dan peninjauan ini dilakukan, pembangunan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Rawajitu Utara akan menjadi prioritas. Dari Kepala Disdikbud Mesuji pun mengaku, saat belusukan, beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Rawajitu Utara menemukan sekolah yang layak untuk mendapatkan program di tahun 2025 mendatang. Mengingat dari hasil pengamatan terdapat beberapa sekolah yang kondisinya cukup memprihatinkan dan cukup mengganggu aktivitas belajar mengajar. Misalnya saja, saat siswa SD Negeri 1 Rawajitu Utara ataupun SD Negeri 5, Andi menilai untuk SD Negeri 5 sangat membutuhkan ruang kelas baru, karena saat ini untuk bisa menampung para pelajar belajar di kelas tersebut harus menggunakan penerapan jam sekolah pagi dan juga siang. Dijelaskan oleh Andi, pada tahun ini pembangunan sekolah di wilayah Mesuji ada di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Berikut ini Kepala KPW Bank Indonesia berganti, kini dijabat contoh ex-Deputi KPW BI Jateng. Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung telah berganti dari Budiotono kepada Junanto Herdiawan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung yang lama, Budiono, berpindah tugas menjadi Kepala Departemen Pengolahan Logistik dan Fasilitas BI. Junanto Herdiawan selaku Kepala BI Lampung yang anyar sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Pimpinan BI Lampung Junanto Herdiawan mengatakan dirinya mengaku pada masa kepemimpinan bahwa digitalisasi perekonomian akan terus didorong. Pernyataan itu disampaikan oleh Junanto usai acara silaturahmi dan pisah kenal Kepala KPW BI Lampung di Kopi Sudut Kelurahan Segalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Ia mengatakan pihaknya juga akan terus berupaya mendigitalisasi pariwisata untuk terus ditingkatkan. Ia mengatakan Provinsi Lampung ini telah menjadi gerbang Sumatera menuju Jawa, dan ini salah satu titik gerbang yang penting. Letak yang strategis Provinsi Lampung ini sudah tentu menjadi penyokong kebutuhan yang harus didukung. Pasti tahu saya dari Instagram, tapi kalau manggilnya Iwan, Jun, nah itu biasanya teman SMP. Nah, jadi memang macam-macam, saya juga bingung, saya ini siapa sebenarnya. Tapi ini menunjukkan tadi bagaimana. Jadi kenapa prediksi kita? BI sendiri, kita memang selama ini kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa dukungan kita terhadap pengembangan ekonomi, dukungan kita terhadap stabilitas ekonomi, dukungan kita terhadap stabilitas harga di daerah bisa dicapai. Saya kira itu yang penting. Sudah banyak pengalaman, jadi saya nggak ragu, insya Allah tugas-tugas yang sudah selama ini kita laksanakan akan dilaksanakan dan diteruskan, serta ditingkatkan tentunya. Saya kira itu ya. Kami sebagai kepala akan teruskan apa yang telah dilakukan Pak Budiono selama ini untuk mohon dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung, dan hari ini kita sudah bertemu dengan Gubernur Provinsi Lampung dan juga dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sini, dan kita akan coba dorong peran BI di daerah adalah untuk mendukung pemerintah daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Per 12 Januari 2024, harga tiket nonton di CGV Transmart Lampung hanya Rp25.000. Ada kabar gembira bagi warga Lampung yang suka nonton film di CGV Transmart Lampung. Cinema Manager CGV Transmart Lampung, LD Pratama, mengatakan mulai tanggal 12 Januari harga tiket nonton di CGV Transmart Lampung turun. Harga tiket hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis Rp30.000 menjadi Rp25.000. Harga tiket hari Jumat menjadi Rp35.000.
dari Rp35.000 menjadi Rp30.000. Kemudian harga tiket hari Sabtu dan Minggu serta hari libur tanggal merah dari Rp40.000 menjadi Rp35.000. Meskipun harga tiketnya turun, namun penawaran menarik tetap diberikan oleh CGV Transmart Lampung. Di antaranya ada promo buy one get one untuk film Anchika yang berlaku hingga tanggal 14 Januari. Promo ini berlaku jika melakukan pembelian tiket di aplikasi CGV Cinemas Indonesia dengan masukkan kode promo Anchika. Penawaran menarik lainnya adalah jika membeli member, CGV bisa membeli tiket online di aplikasi CGV Cinemas Indonesia tanpa biaya admin. Nonton di CGV Transmart Lampung, ada kabar gembira nih. Mulai hari ini tanggal 12 Januari 2024 harga tiket di CGV Transmart Lampung turun. Nah, jadi tiket di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari harga Rp30.000 menjadi Rp25.000. Harga tiket di hari Jumat dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 dan harga tiket di hari Sabtu dan Minggu dan juga hari libur atau tanggal merah dari Rp40.000 menjadi Rp35.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.